Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Dul Hashim beserta para anak mantunya semua. Kita doakan biar diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan tentunya kita doakan untuk almarhum Bapak Heri Agus Junaidi, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, karena masih ada acara lagi ya, ada maulid di sini. Yang pertama saya sampaikan bahwa yang namanya mati tidak pandang usia. Kalau sudah datang tidak bisa mengelak. Kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kamu sudah sampai, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diapain, mundurin. Ya, namanya ajal nggak pandang dia tua, dia muda, apa ya? Ada yang udah sakit-sakitan, enggik-enggikan, belum juga mati. Ya Pak ya. Ada yang seger buger, lah sudah keburu jalan duluan Pak ya. Bahkan ada yang anaknya sampai bosen ngerawatin. Yaki-yaki kapan mati sih, lama banget ya. Nah, nggak mati-mati juga Pak ya. Itu namanya apa tuh? Ajal. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, karena kematian itu nggak ada yang tahu kapan, tugas kita adalah yang pertama bersegera melakukan kebaikan. Ya, kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Ya Pak ya. Jadi setiap hari kita disuruh beristighfar, minta ampun kepada Allah, karena kita nggak tahu Pak kapan kita akan dipanggil. Ya, pengennya kita dipanggil Allah seperti kita datang ke dunia ini. Dulu bapak-bapak ketika datang ke dunia tanpa bawa apa? Dosa. Nggak ada dosa yang ada pada diri kita. Begitupun ketika kita pulang kampung ke akhirat pun bersih dari dosa. Supaya kita bersih dari dosa adalah beristighfar untuk menghapus dosa-dosa kita. Iya. Setiap hari beristighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Rasulullah aja Pak, orang yang tidak pernah berbuat dosa apa ya? Rasulullah orang yang nggak pernah berbuat maksiat. Rasulullah orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Setiap hari tidak kurang 100 kali beristighfar. Apalagi kita, gudangnya apa? Dosa Pak ya. Jangan sampai mati kita bawa pulang apa? Dosa Pak ya. Maka beristighfarlah. Maka kata Allah, wasari'u ila magfirah. Segera kamu menuju ampunan Allah. Bersegera Pak, jangan ditunda-tunda. Ya besok gitu Pak ya. Sholat yang masih pada punya utang sholat, segera bayar. Siapa yang mau bayar? Nungguin siapa yang mau bayarin? Nggak ada yang bayarin, ya kan? Jangan sampai kita mati pulang menghadap Allah membawa apa? Utang apa? Sholat, Pak ya. Makanya al-maghfurlah pakai Haji Syafi'i Hadami Pak ya. Beliau kalau sholat setiap hari 2 kali. Sholat subuh niat yang pertama adaan. Tusolli fardhu subhi rakaataini adaan. Ya, karena ditunaikan hari itu. Selesai zikir-zikir, baca-baca, doa-doa, naik lagi sholat. Tusolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Itu sekelas Kiai Syafi'i Hadami Pak. Seorang ulama besar masih menganggap dirinya punya utang apa? Sholat. Apalagi kita Pak ya, yang jarang-jarang Pak ya. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesehatan, gantiin tuh sholat-sholat. Ya, utang sholat, utang sama manusia aja kudu diapain? Bayar. Apalagi utang sama Allah. Itu baru utang sholat Pak. Belum ntar kalau ditanya utang puasa. Ya, Ramadan kemarin gara-gara ngaduk dodol jebol nggak puasa. Gara-gara dagang apa tuh? Tupak hari takbiran Pak ya. Timun suri kagak apa? Puasa. Jangan sampai Ramadan udah deket mau nyampe, utang Ramadan kemarin belum diapain? Bayar. Itu namanya wasari'u ila magfirah. Cepetan. Kata Allah, segera menuju ampunan Allah. Ya, nanti Bapak kalau udah mati, boro-boro minta bayarin sama orang lain. Dia juga sama-sama punya apa? Utang Pak ya. Makanya sebelum kita datang ajal kita, maka bersegeralah. Karena kita nggak tahu Pak ya, sekarang orang mati muda-muda. Ya, ini Pak almarhum Pak Heri pasti apa? Masih muda banget Pak ya. Ya, hari ini almarhum sudah dipanggil oleh Allah. Kita tinggal nunggu gantian Pak, giliran. Bisa besok pagi, ya. Sekarang lagi duduk-duduk bareng, masih ngopi bareng, masih makan kue bareng. Belum tentu besok pagi. Israel setiap hari keliling. Keliling siapa yang dipanggil Pak ya? Ini alhamdulillah nih udah pada ini sisa-sisa corona Pak ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Itu yang pertama. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, almarhum Bapak Heri Agus Junaidi Pak termasuk orang yang sangat bahagia Pak. Kenapa beliau bahagia Pak? Karena beliau ini ibarat orang pergi haji Pak, sedang berlayar menuju rumah Allah. Sedang berlayar Pak ya. Kalau orang dulu pergi haji naik kapal laut berapa bulan? 3 bulan, pulang pergi 6 bulan. Sekarang Pak, zaman modern naik pesawat, orang pergi haji 30 tahun. Iya, 30 tahun naik pesawat tuh. Daftar sekarang berangkatnya 2060. Menemukan 30 tahun itu. Ya Pak ya. Ini almarhum Pak sedang berjalan menuju rumah Allah. Sedang berlayar. Dan ini yang paling mahal. Paling mahal Pak. Ya. Nabi sudah jaminkan untuk almarhum Pak. Apa kata Nabi?
Man kharajal haja famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, di pertengahan jalan dia mati, Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Ini Pak yang mahal. Ya, beda orang yang baru pengen diati doang Pak. Kalau saya tanya, Pak pengen haji Pak? Pengen. Adanya di mana tuh? Ati, baru diati doang. Udah daftar? Belum. Nah, beda sama almarhum nih. Kalau almarhum ditanya, Pak Heri udah pengen haji? Pengen. Udah daftar? Udah. Gitu Pak ya. Makanya Pak almarhum ini sedang menuju perjalanan. Dan Allah sudah kasih pahala yang luar biasa Pak, spektakuler. Pahala apa? Haji sampai hari kiamat. Tahun besok orang pada pergi haji, Allah kasih kirimin pahala, dapat pahala haji ke alam kuburnya Pak ya. Tahun besok orang pada pergi haji, Allah kasih kirimin pahala haji. Tahun berikutnya orang pada pergi haji, Allah kirim lagi pahala haji. Setiap tahun Pak, dan itu sampai hari kiamat. Nah ini kelebihan orang yang sudah Pak daftar Pak ya. Beda dengan orang yang belum daftar, baru pengen doang Pak ya. Ini kelebihan yang tidak bisa didapat oleh orang lain. Makanya alhamdulillah Pak ya, bahagia keluarga besar Pak Hajidul Hashim Pak, alhamdulillah beliau telah mendaftarkan anak mantu nggak pilih kasih ke kantor saya itu Pak, 14 orang Pak, anak mantu Pak ya. Jarang-jarang Pak. Orang Betawi memang begitu, kalau punya rezeki nggak dibeda-bedain. Karena ada orang pergi haji Pak ya, lagu anak gua doang mau ngongkosin. Lu mah bukan anak gua, mantu, gua nggak ngongkosin, begitu Pak ya. Tapi Pak Hajidul Halim sama rata, kasih semua. Termasuk ini almarhum Bapak Heri Pak ya. Beliau sudah didaftarkan untuk bisa menjadi tamu Allah. Maka insya Allah Pak ya, almarhum sangat bahagia di alam kubur karena dicatat oleh Allah sebagai orang yang meraih pahala haji sampai hari kiamat. Pahalanya tuh Pak ya, pahalanya yang sampai hari kiamat. Makanya buat bapak-bapak yang pada belum daftar, bismillah. Nanti mah urusan nyampe Pak kagak kayak almarhum Pak Heri, udah alhamdulillah dapat apa tuh? Pahala, udah dapat pahala hajinya sampai hari kiamat. Sampai ketemu Baitullah, alhamdulillah. Enggak sampai juga alhamdulillah. Karena itulah kelebihan orang yang sudah menjadi tamu Allah. Ya. Jadi di zaman modern Pak ya, pergi haji lebih lama dibanding naik kapal apa? Laut. Dulu mah kapal laut 6 bulan. Sekarang 30 tahun baru berangkat. Udah pada gempor ya Pak ya. Udah pada bongkok baru apa tuh? Baru berangkat, alhamdulillah. Tapi Pak ya, nah para bapak hadirin sekalian, supaya almarhum ini Pak tercatat di mata Allah sebagai orang yang sempurna rukun Islamnya Pak ya, maka jatah dia untuk pergi haji, duitnya hajikan dia ya, jangan diambil Pak ya, hajikan dia supaya almarhum di mata Allah apa tuh? Sempurna rukun Islamnya. Pak Hajidul Hashim pun niatnya mau menghajikan Pak ya, menghajikan putra putrinya pun terlaksana. Makanya nanti uangnya ini Pak, uangnya Pak ya, yang sudah daftar, pertama alokasikan jatahin untuk badal haji almarhum, biar tahun depan almarhum sudah datang ke Arafah melaksanakan ibadah haji. Di mata Allah sempurna rukun Islamnya. Seperti Rasulullah Pak, Rasulullah haji cuma 1 kali, pulang haji 3 bulan Rasulullah tutup mata. Sempurna Pak. Rukun Islam kan syahadat setiap hari Pak kita ya, sholat setiap hari, puasa Ramadan setiap tahun, zakat juga setiap tahun, tinggal haji yang belum.
supaya kita pulang kampung Pak menghadap Allah sempurna rukun Islam kita. Makanya almarhum Bapak Heri besok 2023 badal hajikan dia, supaya di mata Allah tercatat orang yang telah sempurna rukun apa? Islamnya. Ya Pak ya. Yang kedua Pak, boleh porsi haji almarhum itu nanti bisa dipakai buat anak-anaknya. Ada anaknya ada ya? Nah nanti anaknya boleh tuh. Kalau hajinya 30 tahun lagi kan Pak, anak udah gede. Ya udah kawin ya. Jadi jatah antrian porsinya boleh tuh. Nah, ya udah kawin tuh ya. Boleh dipakai buat apa tuh? Anaknya nemenin siapa? Emaknya. Ya kan? Jadi double dah tuh ya. Pak Haji Dul Hasim hajiin cucunya juga, hajiin apa? Bapaknya juga ya. Jadi antrian porsinya kalau bisa jangan diapain tuh. Jangan dicabut Pak ya, duitnya Pak ya. Nanti buat anaknya sama emaknya biar dia berangkat Pak ya. Tapi tetap almarhum Pak Heri besok 2023 bismillah. Niatin di badal hajikan. Biar dia di mata Allah bukan hanya pahalanya doang Pak yang mengalir, tetapi juga tercatat di buku hariannya, buku catatan dia, orang yang sempurna telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan ini Pak saya bilang yang paling mahal Pak ya, paling mahal ya. Orang kan Pak kalau mati Pak ya, paling sukses, paling berhasil adalah orang ketika mati husnul khotimah. Harta banyak, duit banyak, rumah bagus Pak ya, kendaraan bagus, kalau matinya enggak husnul khotimah, itu bukan orang sukses. Orang sukses adalah ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad Pak ya, beliau mengajarkan apa? Satu doa, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Tutup ajal kami Allah dalam keadaan beragama Islam. Tutup ajal kami dalam melakukan kebaikan. Tutup ajal kami dalam keadaan bahagia. Tutup ajal kami Allah di penghujung usia kita husnul khotimah. Ini paling mahal. Kan banyak Pak orang mati lagi sedang main judi, mati, kelepek mati Pak ya. Lagi ngadu ayam, mati Pak ya. Ada yang mati di atas perut jablay ya Pak ya. Ini na'udzubillah Bu ya. Yang enak mati lagi begini nih, lagi tahlil ya, mati lagi sholat, mati lagi baca Quran, mati lagi hadir ke majelis taklim Pak ya. Itu namanya mati husnul khotimah. Makanya kalau di sini ada majelis taklim, buru-buru datang. Belum tentu besok kita bisa hadir. Cuma kadang-kadang ke majelis taklim kakinya peren. Ya Pak ya. Males banget. Ya. Padahal belum tentu besok umur kita masih ada atau tidak. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, ada satu doa yang sering kita baca. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini Pak, doa ini Pak harus kita baca setiap hari. Ya Allah, mudahkan saya ketika bertemu dengan sakaratil maut. Ya, setiap orang pasti ngalami mati. Nggak ada orang yang nggak mati. Semuanya pasti mati. Bagaimana ketika dia sedang menghadapi sakaratil maut? Ruhnya ketika dicabut oleh malaikat Israel itu mudah. Maka salah satunya minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ketika saya bertemu dengan sakaratil maut. Jangan sampai Pak, ketika sakaratil maut nih malaikat, satu lagi sebelah iblis. Ya, kira-kira kita ketika mati bilang la ilaha illallah apa enggak? Itu tergantung kebiasaan kita Pak. Ya,
Kalau kita pengen ketika kita mati, kalimat terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sering-sering sebut tahlil itu, Pak. Maka tiap hari, Pak, boleh. Makanya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Pak, itu seperti amalan yang diamalkan oleh Al-Maghfurlah pakai Hajur Ali, Pak. Senin amalannya baca sholawat, Selasa amalan baca istighfar, Rebo amalan baca tahlil, Kemis amalan baca apa? La haula wala quwata illa. Kemudian Jumat amalan Allah 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 Allah. Begitu, Pak, ya. Jadi setiap hari kita punya amalan. Kalau amalan-amalan itu kayak tahlil, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita baca tuh, Pak, setiap hari 1000 katakannya, ya. Itu nanti akan memudahkan kita ketika sakaratil maut, kalimat-kalimat itu yang kita baca. Jangan ketika malaikat sudah nyampe depan muka kita, udah nyampe leher kita, masih buset, semglede gitu, ya. Orang mati jejerita. Nah, ini nauzubillah, Pak. Jadi bukan kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan ketika kita sedang sakaratil maut. Dan semua orang, nggak ada yang kagak selamat. Semuanya pasti ketemu dengan malaikat Israel. Ini, Pak, ya. Semuanya akan ketemu. Dan ketika malaikat Israel ketemu dengan kita, senyum apa garang, itu sangat tergantung amalan kita. Ya, kalau amalannya baik, sering ikut tahlil, sering ikut taklim, sering baik sama tetangga, sering baik sama saudara, akur sama tetangga, akur sama saudara, maka insya Allah orang ini juga nanti akan dimudahkan oleh Allah ketika ketemu dengan sakaratil maut. Nah, ini satu doa, Pak, ya. Tuh ada 2 doa tadi. Nah, para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk almarhum Bapak Heri Agus Junaidi. Ya, mudah-mudahan dengan Fatihah ini almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan ditempatkan oleh Allah kuburnya taman-taman surga, dan juga diberikan hajinya haji mabrur. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.